Hai, assalamualaikum. Udah lama nggak upload video. Seperti biasa, hari ini aku mau ke kebun karena mau nanam sawit. Nah, kali ini aku naik motor sendiri aja karena orang tua aku udah duluan ke sana. Sebelum lanjut di sini aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah setia nonton video aku. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Amin. Nggak terasa udah nyampe aja nih di kebun. Cus, langsung aja kita ke atas. Aku paling seneng banget berada di kebun karena suasananya yang nyaman jadi bikin tenang. Ya, kalau mungkin disuruh milih antara hidup di kota atau di desa, aku akan pilih hidup di desa. Karena memang dasarnya anak desa, jadi nggak terbiasa dengan kehidupan di kota. Kalau berada di kebun kayak gini, seketika masalah jadi terlupakan sejenak. Memang ya, suasana sangat menentukan mood kita. Yang tadinya stres, beban pikiran begitu banyak, tiba-tiba jadi terasa lebih ringan. Dan tiba-tiba muncul ide-ide yang baru. Perjalanan tadi cukup menguras tenaga, jadi di sini aku singgah untuk minum. Lumayan haus juga, walaupun matahari belum terlalu terik. Di sini aku gantung tas dulu dan lanjut nanam sawit. Nah, kenapa bapak aku lebih memilih untuk nanam sawit? Karena hasilnya udah terbukti. Sebelumnya bapak aku itu udah punya kebun sawit, makanya mau nambah lagi. Dan juga untuk perawatannya nggak terlalu ribet, bisa dipanen dalam 2 minggu sekali. Lumayan untuk membantu perekonomian. Sebelum nanam sawit, bapakku pernah loh nanam coklat. Dan lahan ini aja bekas pohon coklat. Kalau sawit, yang penting pupuknya rutin, bisa menghasilkan buah yang besar. Di sini kami berbagi tugas, ada yang gali lubang dan ada yang menanam. Di sini kami kerjanya nyicil, kalau capek ya istirahat, nggak terlalu dipaksain juga. Karena nggak mungkin juga dihabisin dalam sehari, ya mustahil. Gimana nggak bikin tenang? Lihat aja pemandangannya, Masya Allah. Setiap kemari aku itu selalu terkagum-kagum. Waktunya istirahat, di sini kami mau masak-masak lagi. Walaupun masakan sederhana, tapi rasa bintang 5. Nah, di sini aku nyukur kelapa dan nyukurnya itu masih menggunakan cara tradisional. Kami itu dari dulu selalu kayak gini, kalau lapar ya tinggal masak aja di kebun. Semua bahannya juga udah ada. Pertanyaannya, kenapa nggak bawa bekal dari rumah? Karena makanan yang dihidangkan dalam keadaan panas atau mengepul lebih enak dibanding makanan yang udah dingin. Apalagi dimasak secara tradisional kayak gini. Seperti biasa, untuk sayurnya di sini kami mau masak sayur kelor. Kalau untuk kami suku Kaili, sayur ini nggak akan pernah ketinggalan. Setiap daerah punya ciri makanan khas masing-masing, begitu juga kami. Karena di sini aku mau bakar ikan, jadi di sini aku nyalain tungku yang satu. Karena kemarin masak kelornya pakai jantung pisang, jadi kali ini sayur kelornya dicampur dengan keong susu. Untuk keongnya diambil 3 hari yang lalu dari empang, lalu didiamkan. Cara membersihkannya yaitu dengan cara bagian yang runcing itu dipecahkan menggunakan batu atau palu. Kemudian dibersihkan kotorannya lalu direbus hingga matang. Kebetulan airnya udah mendidih, jadi langsung aja masukkan keongnya. Di sini nggak usah masak keongnya terlalu lama karena memang ini udah matang, udah direbus sebelumnya. Di sini kami masak sama-sama, saling bantu gitu biar cepat masak karena udah lapar banget. Karena airnya udah mendidih lagi, lanjut masukkan santannya sambil diaduk-aduk agar santannya itu nggak pecah. Ini udah berasa banget laparnya guys, padahal dari rumah aku itu sarapan, tapi pas di kebun tiba-tiba lapar lagi. Entah kenapa kalau di kebun bawaannya lapar terus. Dan ini adalah step terakhir, masukkan kelornya. Ini nggak usah lama-lama guys, karena kelor itu nggak bagus kalau terlalu lama dimasak. Nggak terasa ikan bakar aku udah mau matang juga. Nah, ini udah matang, jadi kita angkat. Oke, lanjut lagi. Di sini mau masak nasi jagung. Nah, ini proses pemisahan antara yang halus dan kasar. Di sini kita masak yang halusnya. Dan ini dia menu kali ini. Sayurnya udah ada, terus ada lauk, ikan bakar, dan ada ikan asin juga. Oke, lanjut. Di sini kita mau masak nasi jagung. Sebenarnya nggak dicampur beras sih. Ini benar-benar pure jagung aja. Mama aku sering cerita dulu waktu kecil kalau nggak ada beras, maka mereka masak jagung seperti ini sebagai pengganti beras. Aku baru pertama kali lihat cara masak jagungnya seperti ini guys. Ternyata dimasukin sedikit demi sedikit. Tadi itu dimasak sebelumnya yang agak kasar, dan ini yang terakhir yang lebih halus. Kalau airnya kurang ditambah sedikit demi sedikit juga. Seru ya lihat orang tua lagi masak. Nah, ini udah kering dan udah tercampur rata juga. Waktunya diangkat dan lalu masukkan ke dalam dandang. Nah, ini udah dimasukkan ke dalam dandang. Jadi di sini tinggal dimasak aja. Di sini aku yang nunggu
lakuin sekaligus juga kontrol apinya sambil melihat pemandangan sekitar. Tak terasa nasi jagungnya udah matang, jadi di sini kita siap-siap untuk makan. Wah, laparnya berasa banget nih. Aku jadi ngiler kembali, apalagi sambil ngedit pas lagi puasa. Ini mantap sekali dimakan dengan nasi jagung sambil mengisap keongnya, butuh perjuangan tapi seru. Oke, wassalamualaikum.